Antara perbedaan dengan Mobilio RS dan juga Mobilio SCVT. Lebih milih mana antara RS dengan SCVT? RS. Ini yang CVT. Kelebihannya dia dapat TV dari sananya. Ini dia udah ada auto climate control ya. Jadi sebenarnya semuanya bisa kita modifikasi teman-teman. Jadi teman-teman sekarang bisa perbandingan ya. Apakah perlu nggak sih kita beli RS ya? 3. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Di video saya sebelumnya yang tentang review Mobilio SCVT, banyak banget yang minta antara perbedaan dengan Mobilio RS dan juga Mobilio SCVT. Makanya di video kali ini sekarang kita mau bahas ya teman-teman, apa aja sih bedanya. Karena kan perbedaan antara keduanya lumayan juga harganya ya. Ini itu lagi saya beli sekitar 236 juta. Kalau RS sekitar 20 jutaan. Jadi sekitar 15-20 jutaan lah ya. Untuk tahun sekarang sih harganya udah naik lagi. Ini sampai sekitar 210 jutaan ya, ini 260 jutaan. Makanya kira-kira worth it gak sih teman-teman beli RS yang bedanya sekitar 20 jutaan? Ada nggak sih kira-kira yang bakal bisa kita akalin supaya si SCVT ini kita modif bisa kayak RS? Kira-kira jauh nggak harganya kalau kita modif? Oke guys, sekarang kita mulai ya. Apa aja sih bedanya? Sebelum kita bahas perbedaan antara keduanya, ini kita nggak akan bisa lama-lama ya, kita buru-buru karena kenapa? Ini kita udah mau azan maghrib ya, pertama udah mulai gelap. Yang kedua juga kita hujan-hujanan sekarang guys, tapi nggak apa-apa deh. Buat teman-teman kita bakal bikinin yang terbaik ya, supaya teman-teman tahu informasi yang berguna. Sebelum mulai juga perbandingan antara keduanya, jadi sedikit cerita ya buat teman-teman, mungkin udah pada tahu, tapi siapa tahu ada yang belum tahu juga. Mobilio mulai keluar tahun 2014. Itu dulu modelnya kan dia masih bulat-bulat ya, nggak kayak gini, nggak keren gini kan. Nah mulai tahun 2017 dia mulai berubah, keluar yang versi faceliftnya. Udah mulai keren teman-teman ya, model depannya berubah kayak gini ya. Nah terus kalau model belakangnya dia nggak terlalu kentara sih rubahnya, dia cuman berubah ada tambahan chrome sedikit aja buat yang versi otomatiknya yang SCVT ya dan RS nya, tapi yang manual dia masih nggak ada chrome nya. Nah untuk perbedaan antara keduanya sekarang kita bahas teman-teman ya. Jadi guys, kalau kita lihat di depan sekilas sih ini hampir sama ya. Ini kira-kira teman-teman lebih milih mana antara RS dengan SCVT? Kalau yang RS ini ya mungkin lebih condong lebih sporty teman-teman ya. Di sini teman-teman perbedaannya. Untuk lampu dia desainnya sama ya teman-teman. Untuk lampu dia sama banget. Nah ini juga sedikit cerita juga ya. Untuk yang tahun 2019 dia kan berubah juga modelnya, tapi sangat nggak kelihatan banget karena kenapa? Dia itu berubah cuman bagian lampu, dia cuman ada tambahan reflektor dan dia ada DRL ya, DRL. Kalau yang tahun 2017 kan dia belum ada DRL-nya. Sama juga dengan RS-nya juga. Nah untuk lampu dia sama ya antara SCVT dan RS. Nah dia itu beda di bagian grillnya. Di bagian grill untuk RS dia warnanya hitam ya. Ini masih bahan chrome. Nah terus di bagian fog lamp dia ada chrome sebagian sini ya. Ada body kitnya juga. Untuk yang CVT dia belum ada. Termasuk dengan bagian sampingnya. Untuk yang SCVT dia belum ada set skirtnya. Nah ini untuk RS dia ada tambahan set skirt ya. Ini kita bahas dulu di bagian eksteriornya. Dan juga dia beda di bagian peleknya. Dia peleknya desainnya dual tone ya, dua warna, abu dan juga warna silver. Ini benar-benar kelihatan keren ya. Sedangkan yang CVT dia belum kayak gitu model peleknya. Dan kita lihat di bagian atapnya, ini udah ada roof racknya. Untuk yang RS, yang CVT dia belum ada. Mundur lagi. Di sini dia ada spoiler untuk yang RS. CVT dia belum ada ya. Dan untuk bagian belakang sih sama ya, sama banget, terima lampunya sama. Ini chrome-nya dia ada, ini yang udah saya bilang tadi. Jadi untuk yang sebelum tahun 2017 dia tuh nggak ada chrome ini, dia masih polos banget ya, sama kan. Nah tapi tahun 2017 pun sama, untuk yang manual dia nggak ada chrome-nya. Jadi dia tuh ada chrome untuk yang tipe SCVT dan juga yang RS. Dan untuk bagian bawahnya ini beda ya, dia ada chrome ini ya. Untuk yang sini kan nggak ada nih yang SCVT. Nah kurang lebih itulah teman-teman perbedaannya antara yang RS dan juga SCVT. Bagian depan dia beda di bagian grillnya dan juga bagian set skirtnya beda ya. Ada bagian tambahan juga untuk chrome-nya. Nah ini kira-kira teman-teman gimana nih? Karena kalau kita modif, kita tambahin sih nggak akan terlalu mahal biayanya. Paling ya sejuta, 2 jutaan kita dapat kayak gitu sih, nggak akan terlalu mahal. Nah itu untuk bagian eksterior ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Kita mulai dari bagian bagasinya ya. Sama nggak? Ini yang
RS. Ini yang CVT. Ini dilipat aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dibuka sama aja kayak gini. Nah, dia kelihatan beda kan ya. Untuk yang CVT ini dia warna basicnya dari pabriknya dia warnanya beige ya bahannya. Warna beige, bahannya juga beda, dia masih pabrik. Kalau untuk yang RS dia udah dibungkus ya. Tapi nggak dibungkus, dia masih pabrik juga, cuman dia warna hitam. Ini buat teman-teman yang suka ngereta mobil sih kayaknya mah kalau milih yang ini karena nggak kotor. Soalnya ini cepat kotor teman-teman. Jadi untuk dalamnya sama ya, untuk yang bagian belakangnya. Kita masuk bagian samping yuk. Bagian samping teman-teman, ini kita lihat ya. Ini tipe RS, kelebihannya dia dapat TV dari sananya. Jadi ini bawaan dari sananya, dari si pabriknya ya. Dia dapat TV. Sedangkan yang CVT dia masih belum dapat, masih belum biasa. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini kenapa ada TV? Karena saya masang sendiri TV-nya. Makanya warnanya beda kan antara si jok dengan si TV-nya. Nah, ini sih sebenarnya bisa aja diganti warnanya, cuma saya belum sempat ya. Ini saya ngambil dari yang bilang Fortuner saya di sini. Nah, udah bagian belakang dari situ aja nggak ada bedanya. Nah, yang paling kental beda banget kita lihat dalam ya bagian supirnya. Nah, ini guys yang benar-benar kelihatan beda. Kita bukanya biar agak terang karena ini gelap. Nah, di sini dia tuh tampilan dari si odometernya, RPM sebelah sini ya. Dari mulai yang tampilan apa namanya? Bensinnya ini beda dia. Kalau yang CVT kan dia warnanya biru ya. Ini lebih keren dia. Ini sama kayak Honda BRV teman-teman. Nah, terus di sini dia yang paling bener-bener ngebuat istimewa di yang RS ini dia ada FSC atau Vehicle Stability Control ya. Ini saya bawa kameranya ya. Nah, ini kalau kita pencet nih kita aktifin bakal nyala dia FSC-nya. Nah, ini benar-benar berguna ya buat teman-teman yang lagi nyetir di medan yang terjal berliku-liku. Kalau pakai FSC ini benar-benar bisa aman gitu ya. Terus juga beda di head unitnya teman-teman. Kalau di mobil CVT dia itu pakai head unit yang Kenwood. Kalau ini dia pakai JVC dan ini hebatnya dia udah ada Bluetooth-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau denger video musik pakai ini udah kepake banget. Kalau CVT kan dia belum ada ya. Nah, terus ini spion. Nih teman-teman lihat ya. Kita pencet sini ya. Ini dia ada reflect teman-teman. Tuh, reflect kan. Kalau yang CVT dia belum reflect teman-teman. Nah, itu bedanya itu. Terus udah sih overall semua sama. Jadi teman-teman ya paling jadi kesimpulannya mesinnya sama juga, dia 1500 cc ya, nggak ada bedanya juga ya. Paling beda itu cuman eksteriornya, ada tampilan pelaknya beda juga kan ya. Nah, terus juga dia bagian head unitnya dia pakai Bluetooth, terus dia sudah retractable. Sebenarnya sih semuanya bisa kita modifikasi teman-teman. Jadi teman-teman sekarang bisa perbandingan ya, apakah perlu nggak sih kita beli RS ya, yang kita notabene harganya beda sekitar 15-20 juta, atau kita bisa lebih berhemat, kita bisa beli CVT lebih murah 20 juta tapi kita rubah nanti jadi yang versi RS. Karena kan orang-orang nggak akan tahu juga, cuman emang secara hati kita pasti bakal tahu ya, nggak bisa bohongin. Karena ya yang asli itu lebih enak teman-teman dibandingin yang bohong-bohongan, yang KW-KW-an. Nah, ini tampilan yang buat CVT teman-teman beda kan ya, nuansanya dia lebih base, lebih terang ya. Ya kurang lebih seperti ini ya guys. Tadi kan kita perbedaannya dari segi eksterior, interior udah kita bahas kan. Nah, sekarang kita mau coba deh antara tenaganya lebih gede mana kira-kira. Kira-kira sama nggak sih atau lebih cepat yang mana antara CVT dan RS? Bener nggak sih nama RS itu bisa mewakili sporty dia lebih cepat, atau jangan-jangan sama-sama aja lagi? Kita coba ya guys. 3. Ya guys, tadi kita udah coba ya tenaganya lebih gede mana. Ternyata saya pikir tenaganya sama, ternyata enggak ya guys ya. Apalagi kita udah coba-coba sama-sama digas bareng, dipolin, ternyata lebih gede yang RS teman-teman. Karena dia mungkin bang sporty ya. Awal sih kerasa lebih cepat karena takutnya saya nggak salah cepetan ya. Tapi lagi kedua kali saya coba bareng-bareng lagi, bahkan saya kasih kesempatan dulu yang CVT duluan jalan, ternyata bisa kesusul teman-teman sama yang RS.
Jadi emang beda dari mulai telanganya udah beda juga ya. Oke guys, paling segitu aja. Ya guys, ini tadi ada yang sedikit ketinggalan ya. Untuk AC dia untuk yang RS, dia udah ada auto climate control ya. Jadi bagus banget teman-temannya. Ini kita lihat ya. Ini kita pakai auto ya. Nah, ini kan dia kalau kita climate-nya buat teman-teman yang belum ngerti ya, apa sih fungsi auto itu? Ini kalau kita atur ini ya, suhunya 24 ya. Ini dia ngatur sendiri si angin itu. Ini 28 tuh kan dia atur sendiri yang ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita atur di low, nanti pasti bakal naik sendiri ya. Harus menyesuaikan dulu suhu ruangannya dulu. Jadi kalau misalkan si mobilnya udah ngerasa suhu ruangannya udah sesuai dengan yang kita minta, nah dia bakal nyesuaiin si kipasnya, nggak kayak yang CVT kan belum. Nah terus untuk yang ini di kamera mundur, nah untuk yang CVT dia tuh nggak ada garis-garis ini teman-teman. Jadi apa namanya, untuk yang RS agak sedikit terbantu ya buat yang baru-baru belajar mobil, karena dia ada garis ini yang kuning ini, ada yang garis merah kan ya untuk ngasih tahu tandanya kalau udah bahaya, ini kita ngerem atau kita udah di luar jalur. Kalau yang CVT dia belum ada. Ya paling itu teman-teman perbedaannya. Ya sebenarnya sih headset bisa beli juga sih teman-teman, ada yang murah-murah lah ya, dari mulai 1 juta juga ada, yang bagus ada yang 6 jutaan kalau pengen ganti juga ya. Tapi ya baik lagi teman-teman deh. Oke guys, paling gitu aja. Buat teman-teman yang ada saran, tolong tulis di kolom komen, dan juga tolong juga kasih masukan teman-teman ya kalau ada kurang-kurang apa, dan minta masukan juga ke depannya kita review apa lagi ya teman-teman. Paling segitu aja, mudah-mudahan video bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di share buat yang bermanfaat, dan juga di like ya. Oke guys, see you.